Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fiska Agnesia Isani, Prodi Keuangan BP 1800542076. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur, ayat jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan. Langsung saja, pengertian neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyesuaikan laporan-laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Kegunaan neraca lajur. Yang pertama, neraca lajur merupakan suatu landasan untuk memeriksa di mana rekening buku besar disesuaikan, diseimbangkan, dan disusun menurut cara yang sesuai dengan penyusunan rekening dalam laporan keuangan. Yang kedua, pemakaian neraca lajur juga dapat menunjukkan prosedur yang perlu dilakukan untuk menyusun laporan keuangan telah dilaksanakan seluruhnya. Yang ketiga adalah neraca lajur berguna untuk memahami arus data informasi dari neraca saldo sampai dengan laporan keuangan, termasuk di dalamnya adalah jurnal penyesuaian. Di samping itu, neraca lajur juga bermanfaat dalam hal kemudahan menemukan kesalahan dalam penyesuaian jurnal penyesuaian. Berikutnya adalah tujuan pembuatan neraca lajur. Yang pertama, untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data-data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Dan yang ketiga, untuk memudahkan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Penyusunan neraca lajur. Neraca lajur disusun dengan memindahkan data-data neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca lajur haruslah disusun berkolom-kolom, dan untuk perusahaan dagang atau jasa biasanya terdiri dari 10 atau 12 kolom. Neraca lajur juga harus dilengkapi informasi mengenai nama perusahaan, neraca lajur, dan periode pembuatan neraca lajur yang diletakkan di bagian atas tengah. Ini adalah contoh dari neraca lajur 10 kolom. Berikut adalah contohnya, baik teman-teman bisa melihat. Dan yang kedua adalah bentuk neraca lajur dengan 12 kolom. Yang pertama, neraca lajur 12 kolom ini. Neraca lajur 12 kolom merupakan neraca lajur yang lengkap. Disebut 12 kolom karena neraca lajur ini memiliki 12 kolom debit dan kredit, yang sebenarnya di neraca ini terdapat satu kolom lagi yang berisi nama akun. Menyiapkan neraca lajur. Langkah-langkah membuat neraca lajur. Yang pertama, nama perusahaan, neraca lajur, dan periode penyusunan ditulis di tengah. Yang kedua, mengisi kolom keterangan untuk nama-nama akun. Dan yang ketiga, menyiapkan neraca saldo pada kertas kerja. Berikutnya, menyiapkan penyesuaian dalam kolom penyesuaian. Memasukkan saldo-saldo yang telah disesuaikan dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Dan step berikutnya, berdasarkan dari neraca saldo setelah disesuaikan, kolom kelima dan keenam dipilih akun pendapatan dan beban, dan dimasukkan ke kolom-kolom laba rugi, yaitu kolom ketujuh, debit, dan kolom kredit. Kolom ketujuh dijumlah dan juga kolom 8. Jika kolom 8 lebih besar daripada kolom 7, maka laba angka selisih dimasukkan pada kolom ketujuh dan sebaliknya. Masih berdasarkan angka dari kolom neraca saldo, setelah disesuaikan, maka dipilih akun modal, laba kolom ketujuh atau rugi kolom ke-8 dan prepaid dimasukkan ke kolom perubahan modal, yaitu kolom 9 debit dan kolom 10 adalah kredit. Pada perusahaan yang mengalami laba,
maka angka laba dari kolom ke-7 dimasukkan ke kolom 10. Jika rugi dari angka kolom ke-8 dimasukkan ke dalam kolom 9, kolom ke-8 dijumlahkan dalam kolom ke-8 dijumlahkan dan juga kolom 9. Selisih yang terjadi merupakan modal akhir yang dimasukkan ke kolom 9. Baik, kita lanjut jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun yang belum menunjukkan saldo sebenarnya ke saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Atau untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode dengan periode yang lain. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode. Berikutnya adalah unsur pokok jurnal penyesuaian. Yang pertama, menggunakan perlengkapan. Yang kedua, penyusutan aset tetap. Lalu unsur-unsur yang harus dimasukkan, yaitu dibagi atas dua. Pendapatan yang masih harus diterima. Yang kedua, beban yang masih harus dibayar. Pembayaran di muka terdiri dari beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Perlengkapan. Perlengkapan merupakan berbagai unsur yang dibeli oleh perusahaan guna mendukung operasi perusahaan. Perlengkapan yang telah diperoleh akan digunakan sehingga perlengkapan yang telah terpakai akan menjadi beban. Contoh jurnal penyesuaian. Beban perlengkapan terletak di debit dan perlengkapan terletak di debit sebesar yang terpakai. Penyusutan aset tetap. Penyusutan merupakan alokasi harga perolehan aset tetap selama usia ekonomis. Penyesuaian dilakukan untuk mengakui besarnya kos dan beban menjadi ekspensif. Contohnya jurnal penyesuaian. Beban penyusutan terletak di debit dan akumulasi penyusutan terletak di kredit. Berikutnya adalah pendapatan yang masih harus diterima. Merupakan berbagai pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan pada periode akuntansi tertentu, tetapi belum dicatat dan belum diterima uangnya, sehingga menimbulkan piutang bagi perusahaan. Jurnal penyesuaian piutang usaha terletak di debit dan pendapatan jasa terletak di kredit. Dan berikutnya beban yang masih harus dibayar. Merupakan berbagai biaya yang telah menjadi biaya perusahaan sampai akhir periode akuntansi, tetapi belum dikeluarkan uang kasnya sehingga menimbulkan utang bagi perusahaan. Jurnal penyesuaian. Beban terletak di debit dan utang terletak di kredit. Berikutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan mengenai posisi, kemampuan, dan kinerja keuangan perusahaan, serta informasi lainnya yang diperlukan oleh pemakai informasi akuntansi. Lalu fungsi laporan keuangan ialah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai kinerja serta perubahan posisi keuangan, supaya perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai informasi akuntansi dan pengambilan keputusan. Macam-macam laporan keuangan. Laporan laba dan rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang berisi informasi tentang pemasukan, pendapatan, dan pengeluaran biaya dari transaksi keuangan suatu perusahaan dagang dalam satu periode tertentu dan fungsinya untuk mengetahui laba rugi yang diterima perusahaan dalam periode tertentu. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah ikhtisar tentang perubahan modal suatu perusahaan yang terjadi selama periode tertentu dan merupakan perlengkapan atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Laporan perubahan modal disusun ketika adanya kenaikan modal, karena perusahaan menerima laba atau pengurangan modal karena perusahaan mengalami rugi, sehingga dapat diketahui modal akhirnya.
Berikutnya adalah neraca. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Neraca bermanfaat untuk mengetahui besarnya harta, uang, dan modal perusahaan pada periode tertentu. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi, investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan, pendapatan, serta kenaikan atau perubahan bersih dalam kas suatu perusahaan. Terima kasih sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.